Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk memahami siapa Allah saat ini. Maksud saya ada beberapa kondisi, katakanlah saya membagikannya dalam, bukan saya, Alkitab membagikannya dalam beberapa status mengenai Yesus. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, dari situ mulainya, sampai saat ini itu ada 4 status yang harus dipahami. Itu juga berbicara mengenai konteks waktu, begitu. Sehingga kita tahu bahwa siapa yang kita sembah, begitu saat ini Nah, kita lihat pada saat firman yang adalah Allah dibentuk, kan Yesaya 43 ayat 10 mengatakan Allah dibentuk sekali Lalu Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman menjadi manusia. Dengan demikian Allah dibentuk menjadi manusia lewat kelahirannya melalui Maria. Nah, jadi jelas yang lahir itu adalah anak manusia, begitu maksudnya manusia yang lahir dari Maria itu itu bukan Tuhan, bukan Allah. Kita lihat pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, dia bergelar anak Allah. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas 1 ayat 31 Dia bergelar anak Allah, diberi nama Yesus. Nah, statusnya dia itu lebih tinggi dari malaikat. Pada saat dia lahir sampai sebelum dibaptis, dia itu lebih tinggi dari malaikat. Filipi 2 ayat 6 mengatakan demikian. Filipi 2 ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, dia setara Allah, tetapi dia bukan Allah, dia adalah manusia, begitu Tetapi dia lebih tinggi dari malaikat. Sebab itu dalam Ibrani 1 ayat 6 mengatakan dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, pada saat dia mempunyai status anak Allah, dia lebih tinggi dari malaikat. Di mana malaikat menyembah dia. Nah, itu yang statusnya yang pertama Lalu kita lihat status yang kedua Status yang pertama kan dia bergelar anak Allah Nah, kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 dan ke-8 Ayat yang ke-7 dan Filipi 2 ayat yang ke-7 dan ke-8 Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8,
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sebelum dia dibaptis, dia bergelar anak Allah. Dan dia statusnya lebih tinggi daripada malaikat. Di mana malaikat menyembah dia, ya, menyembah Yesus ya. Tetapi pada saat dia memulai pelayanannya, ya, dia dibaptis. Nah, pada saat itulah dia merendahkan dirinya sendiri, gitu ya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia yang tadinya lebih tinggi dari malaikat, sekarang statusnya lebih rendah dari malaikat. Ya, Bapak Ibu harus mengerti ini ya. Ya, itu kira-kira umur 30 tahun ya. Ya, antara 29 sampai pada kematiannya itu ya. Itu dia bergelar anak manusia. Ya, dia lebih rendah daripada malaikat ya, di mana malaikat menguatkan dia ya. Dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, kadang-kala ini tidak pernah dipahami oleh para pendeta Tritunggal. Gitu. Mereka berpikir ayat ini bertabrakan. Di satu saat Yesus disembah oleh malaikat, tapi di saat yang lain dia dikuatkan oleh malaikat. Nah, para penganut Tritunggal ini sama sekali tidak mengerti. Nah, ini berbicara konteks waktu, ya. Pada saat tadi saya katakan, pada saat dia berstatus sebagai anak Allah, ya, sebelum dibaptis itu dia lebih tinggi dan dia disembah oleh malaikat. Tetapi pada saat dia merendahkan dirinya, memulai pelayanannya, ya, dia merendahkan dirinya sendiri, begitu loh. Ya, sehingga sama dengan manusia. Nah, pada saat ini dia lebih rendah dari malaikat, sehingga dia perlu dikuatkan oleh malaikat. Nah, itu status yang kedua, ya. Jadi lalu kita lihat yang ketiga ya, status yang ketiga ya, dalam kita lihat dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu esa, ya, esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, ya, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, ini manusia Kristus Yesus, ya. Ini statusnya yang ketiga, ya. Status yang pertama, ya, pada saat dia lahir, lalu dibaptis, itu bergelar anak Allah. Status yang kedua, pada saat dia dibaptis ya, sebelum dibaptis ya, status yang kedua, pada saat dia dibaptis ya, sampai pada kematiannya, dia bergelar anak Allah. Nah, status yang ketiga ya, pada saat dia ya bangkit dari kematian ya, selama 40 hari itu 40 hari ya, dia menampakkan dirinya ya, bahwa dia hidup ya. Ya, kalau dia tidak, dia kan memang sudah Tuhan, ya kan, Tuhan adalah roh ya. Dan dia, tetapi kalau dia tidak menampak, dia kan tidak kelihatan ya, tidak nampak. Tetapi kalau Yesus tidak menampakkan dirinya, bagaimana mungkin murid-muridnya percaya kalau dia bangkit? Begitu ya. Jadi menampakkan dirinya gitu ya. Dia yang tidak tampak menampakkan dirinya gitu selama 40 hari. Nah, inilah yang disebut manusia Kristus. Nah, ini kan tidak pernah dibahas oleh para pendeta Tritunggal. Mereka itu nggak akan ngerti karena level mereka itu level-level primitif. Ya. Levelnya bahkan di bawah si Tertullianus. Tertullianus aja primitif, nah mereka ini di bawah Tertullianus. Kenapa? Karena mereka percaya kepada orang primitif si Tertullianus itu. Ya kan? Nah, status ini tidak dimengerti gitu loh. Mereka berpikir bahwa oh, Kristus itu yang diurapi. Masa sih Tuhan diurapi Tuhan? Ya kan?
Itu yang diurapi adalah anak manusia dalam pelayanannya. Itu Alkitabiah. Jadi begini ya, kami ya dari Gereja Alkitab Al-Esa penyembah Yesus satu-satunya Allah ya. Dengan demikian pikiran kami dibukakan sehingga kami mengerti kitab suci ya. Karena orang yang tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah adalah sesat. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 29. Nah, para pendeta Tritunggal ini tidak mengerti kitab suci dan mereka lah yang sesat. Begitu ya. Nah, kami memahami karena Yesus sendiri yang membukakannya ya. Nah, kami sudah paham, tapi kami lebih dikuatkan lagi ya oleh khotbah-khotbah dari gembala kami, oleh tulisan-tulisan dari teman-teman sesama pendeta dalam Gereja Alkitab Al-Esa. Itulah makanya kami semakin yakin bahwa apa yang kami yakini, apa yang kami sembah itu adalah benar. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Sehingga yang begini ini mudah. Tapi bagi para pendeta Tritunggal, coba tanya mereka. Mana bisa mereka mengerti hal-hal seperti ini. Karena mereka tidak dibukakan oleh Yesus. Kan yang hanya bisa membukakan pikiran itu hanya Yesus. Betul? Lukas 24 ayat 45. Makanya kalau mau mengerti kitab suci, sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tadi sampai mana? Terus semangat. Sampai status yang ketiga kan? Ketiga. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, Allah itu kan esa. Ya kan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, berarti Allah itu esa. Markus 12 ayat 29. Lihat, diteguhkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, ini ayatnya ya. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan ya, pengantaranya itu P-nya itu huruf kecil. Itu penghubung. Begitu. Teman saya memberi penjelasan ini penghubung. Dan saya setuju, ya, karena P-nya huruf kecil. Nah, kenapa dikatakan manusia Kristus, ya, Kristus Yesus? Karena pada saat 40 hari itu, ya, dia menampakkan dirinya yang tidak tampak, dia tampakkan dirinya agar orang tahu, oh ini loh, oh Yesus itu dia tuh sudah bangkit, dia hidup dan dia sudah bangkit, ya kan? Dia hidup. Dia tunjukkan dirinya, nih saya bangkit ya. Nah, dia juga buktikan bahwa orang hidup itu kan makan. Dia makan ikan goreng. Tuh. Tapi perhatikan lagi. Di sini dia bisa tembus dinding. Hus. Dia bisa menghilang. Terus membuktikan dia Kristus. Membuktikan dia adalah Allah. Ngerti? Jadi manusia Kristus di sini statusnya dalam 40 hari itu sebelum dia naik full ke surga. Gitu. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama para pendeta Tritunggal, wah, muter kayak komedi puter. Jawabannya pasti berhari-hari itu. Tapi kami yang dibukakan pikirannya oleh Yesus, ya, karena kami menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah, hanya dalam berapa menit kami bisa menjelaskan. Ya, saya menjelaskan ini bukan saya pribadi ya, saya juga menjelaskan ini juga penjelasan dari teman-teman saya juga, begitu. Nah, sekarang itu tadi status yang ketiga. Ya, sekarang kita lihat status yang keempat. Ya, tadi pengantara kan P-nya kecil, itu penghubung ya. Nah, sekarang yang keempat ya. Dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena ia sanggup
ya juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Nah, P-nya huruf besar. Tadi status anak Allah lahir sampai sebelum dibaptis. Status anak manusia dibaptis sampai pada kematian di kayu salib. Ya. Status pengantara ya, yang P-nya huruf kecil penghubung itu ya, itu selama waktu dia bangkit selama 40 hari menampakkan dirinya bahwa dia hidup. Nah, status yang keempat ya itu adalah pada saat dia kembali ke sorga. Ya. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Pengantara yang di sini adalah penyelamat, juru selamat. Ya kan? Saya ulang ini, saya bacakan sekali lagi. Ya, Ibrani 7 ayat 12. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan. Juru selamat. Yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah. Nggak bisa yang lain. Ya kan? Nah, dengan sempurna. Sempurna pekerjaan Allah nggak ada nggak sempurna. Ya kan? Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Penyelamat kita. Gitu. Jadi, nah, sekarang perhatikan. Status anak Allah sudah berlalu. Sudah berlalu. Dia kan sudah dibaptis. Ya kan? Sudah lahir kan? Lahir sampai pada pembaptisan, mau dibaptis. Nah, pada saat dibaptis sampai pada kematian di kayu salib sudah berlalu. Satu, kedua sudah berlalu. Ya kan? Nah, status yang ketiga, pada saat dia bangkit menampakkan dirinya selama 40 hari, sudah terjadi, sudah berlalu juga. Amin. Nah, sekarang apa? Yang keempat, Dia ke surga. Dia Allah. Bukankah pada mulanya adalah firman? Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Setelah Dia menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, Dia kembali statusnya sebagai Allah. Jangan dipelintir, jangan bilang putra, jangan dibilang anak. Dia kembali sebagai Allah. Dalam Wahyu 1 ayat 8. Ya. Wahyu 1 ayat 8 saya bacakan ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu kata Yesus, bukan kata Bapa. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Maha kuasa. Amin. Itu adalah Yesus. Ingat ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga nih para pendeta Tritunggalnya harus dengar nih ya. Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya. Sekarang status Yesus itu adalah yang keempat. Dia adalah Allah. Ya. Waktu Dia manusia, menolak Dia, masih ada waktu untuk diampuni. Tetapi pada saat Dia adalah Roh, ya, Dia adalah Roh Kudus, ya, kisah 16 ayat 6 ya, ayat 6 7 ya, ayat 6 dan 7 ya. Pada saat Dia adalah Roh Kudus ya,
juga dalam Wahyu 22 ya, ayat 17 ya. Pada saat dia adalah Roh Kudus, kalian tolak dia, kalian tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Nah, jadi sekarang tinggal pilih para pendeta Tritunggal yang bukan orang Kristen, yang ngaku-ngaku Kristen, yang hanya bikin heboh aja. Ya, kalau kalian tidak bertobat, kalian hina Yesus hanya sebagai anak Allah. Kalian hina Yesus ya dengan mengatakan Allah itu Tritunggal. Kalian tidak akan pernah diampuni. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini Alkitab. Bapak Ibu boleh cek ya. Jadi kiranya semakin lagi Bapak Ibu mantap lagi membaca Alkitab, sehingga apa yang disampaikan oleh para pendeta Tritunggal ini Bapak Ibu bisa cek di Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu tidak baca Alkitab, ya Bapak Ibu akan mudah dibohongi oleh mereka itu ya. Bacalah Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar ya. 1 Yohanes 5 ayat 20, maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.